Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Black Clover chapter 255. By the way, gue mau ngingetin nih sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe nih, buat kalian semua yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe dulu guys, please subscribe. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya gitu, supaya nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Mantap. View gue udah turun guys, subscribe please. Oke, sekarang kita fokus ke pembahasan. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Megicula telah muncul. Dan kemunculan Megicula ini menyebabkan kekalahan bagi Loro Pechica CS. Tapi, pada akhir chapter 254 kemarin, kita tahu bahwa Noelle telah bangkit dan menolak untuk menyerah. Bahkan dia sempat menyerang Megifani. Apakah serangan Noelle tersebut berhasil? Sabar dulu guys. Seperti biasa, di sini gue mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja yang pertama, serangan Noelle tidak berefek apa-apa. Oke, jadi pada chapter sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa Noelle telah bangkit kembali dan dia bahkan menyerang Megifani. Di chapter kali ini pun telah terbukti bahwa serangan Noelle tersebut telah berhasil mengenai Megifani. Tapi serangan tombak Valkyrie Dress milik Noelle ini ternyata tidak cukup untuk menyakiti Megifani guys. Karena nggak cukup, si Noelle ini menambah serangannya dengan serangan Zero Range Sea Dragon. Untuk orang biasa seharusnya jika terkena serangan raungan naga laut milik Noelle dari jarak sedekat itu, sudah pasti akan mendapatkan luka yang cukup fatal. Karena jaraknya tuh deket banget guys, dari nama sihirnya aja udah jelas. Zero range, zero distance, jarak 0 gitu, dari jarak 0. Tapi si Vanica ini dalam waktu sepersekian detik, dia mampu menahan serangannya Noelle dengan sihir Crimson atau Red Beast miliknya. Gila gak tuh si Vanica? Ya lagi-lagi serangan Noelle kali ini gagal guys. Serangan demi serangan tidak memberikan efek apa-apa ke Megifani. Bahkan di sini terlihat Noelle sudah mulai kehabisan mana. Itu bisa kita lihat dari Valkyrie armornya yang mulai memudar. Lanjut yang kedua, Loro Pechica diculik. Oke, jadi sebelumnya kita tahu ya bahwa Valkyrie armornya Noelle ini sudah mulai memudar guys. Dan pada saat itu seperti yang kita lihat, si Noelle langsung tersungkur ke tanah. Nah, melihat Noelle yang tersungkur tersebut, di sini tiba-tiba Vanica menanyakan Noelle tentang namanya. Nah, di momen ini terlihat jelas guys, Vanica yang sebelumnya tidak peduli sama sekali dengan Noelle mulai tertarik, bahkan dia sampai menanyakan namanya. Tentu Noelle menjawab dong kalau dia adalah Noelle Silva, anggota keluarga kerajaan Clover, sekaligus kesatria sihir dari Black Bulls. Setelah mengetahui namanya Noelle, secara mengejutkan, di sini Vanica tiba-tiba mengajak Megicula memutuskan untuk tidak jadi membunuh Loro Pechica. Padahal guys, tujuan awal Megifani datang ke kerajaan Heart adalah untuk membunuh Loro. Di sini pun kita juga mendapatkan fakta ya, alasan apa sih yang membuat Megifani ini mengincar Loro Pechica. Ya, jadi itu disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki oleh Loro Pechica guys. Kemampuan Loro Pechica dalam mencari dan mendapatkan informasi sangatlah berbahaya bagi Dark Triad. Itulah mengapa pada awalnya Loro Pechica diincar untuk dibunuh. Tapi ternyata di sini Vanica berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak jadi membunuh Loro Pechica. Ya emang sih si Loro Pechica ini nggak jadi dibunuh guys, melainkan dia akan diculik atau dibawa ke kerajaan Spade oleh Vanica. Alasan Vanica menculik Loro Pechica adalah untuk menjadikannya sandera agar memotivasi Noelle menjadi lebih kuat lagi. Karena di sini Vanica paham betul bahwa si Loro Pechica ini adalah teman yang berharga bagi Noelle. Jadi sudah sewajarnya jika nanti Noelle akan mati-matian dalam menyelamatkan Loro Pechica. Dan untuk bisa menyelamatkan Loro Pechica dari kerajaan Spade, tentunya Noelle harus bisa menjadi lebih kuat dibandingkan dengan dirinya yang sekarang guys. Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya guys, momen ini tuh mirip banget kayak saat Vanica pertama kali bertarung dengan Loro Pechica. Vanica ini adalah tipe orang yang sengaja melepas musuhnya agar musuhnya mendapatkan kesempatan untuk lebih kuat lagi di pertarungan selanjutnya. Jadi nggak salah dah kalau di chapter-chapter sebelumnya gue bilang kalau si Vanica ini adalah maniak pertarungan. Dia tuh seneng banget bertarung sama orang yang kuat guys. Sampai-sampai nih dia punya kebiasaan melepas musuhnya biar musuhnya lebih kuat lagi gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri sayang bagi Loro Pechica karena di chapter kali ini dia harus diculik guys. Kasian sekali malah. Nasibnya dari chapter kemarin malang banget dah. Loro Pechica, Neng Loro gitu. Lanjut yang ketiga, Megifani mengingat Ashier. Oke, jadi sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa Vanica memutuskan untuk menyandar Loro Pechica ke kerajaan Spade. Dan alasan Vanica menyandar Loro adalah
untuk memotivasi Noelle menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Tapi ternyata guys, perbuatannya si Vanica ini sebelumnya juga pernah dia lakukan kepada ibunya Noelle, yaitu Acier Silva. Ya, jadi di tengah-tengah perbincangan, di sini tiba-tiba Vanica ingat bahwa dulu dia pernah melawan gadis yang mempunyai armor yang sama seperti Noelle, dan tentunya gadis tersebut adalah Acier Silva, ibunya Noelle. Nah, di sini Vanica mengatakan bahwa dalam pertarungan tersebut si Acier Silva ini menjadi lebih kuat setelah Vanica menyandra anak. Nah, di sini kita dapat fakta satu lagi nih guys, bahwa ternyata pada pertarungan tersebut, pertarungan Acier Silva versus Vanica, Acier tidak bertarung secara bebas, tapi dia bertarung dengan beban untuk menyelamatkan Sandra. Ya, ternyata si Vanica ini guys nggak cuma maniak pertarungan aja gitu, tapi dia juga orang yang licik. Dia rela menyandra orang hanya untuk memuaskan hasrat bertarungnya. Padahal ya, kalau kita pikir-pikir secara nggak sadar, sifatnya si Vanica ini kayak dia suka melepas musuhnya, terus juga suka menyandra orang. Secara nggak sadar ini sama aja dia sedang mempermainkan musuhnya guys. Gokil nih orang emang nih, si Vanica. Cocok dah jadi antagonis, emang udah cocok banget. Tapi yang gue sayangkan guys, dari kali ini sepertinya kita masih belum bisa mendapatkan cerita flashback tentang Acier Silva melawan Vanica atau Megicula. Karena si Vanicanya sudah keburu pergi duluan dari kerajaan Heart. Dan kemungkinan ya, ini sih prediksi gue aja guys, prediksi gue aja, kemungkinan kita baru akan mendapatkan cerita flashback tentang Acier di pertarungan Noelle versus Vanica jilid 2 di kerajaan Spade nanti. Tentunya di saat Noelle sudah lebih kuat dibandingkan sekarang. Lanjut yang keempat, meledaknya Dark Disciple. Oke, jadi setelah kekalahan Noelle, Vanica sudah tidak ada urusan lagi di kerajaan Heart. Salah satu anggota Dark Disciple yang melihat Vanica akan pergi, tiba-tiba meminta Vanica untuk menunggu sebentar hingga pertarungan mereka selesai. Tapi guys, bukannya menunggu anak buahnya menyelesaikan pertarungan, di sini Vanica justru merasa jijik kepada anak buahnya. Dan dia juga berkata bahwa dia tidak membutuhkan mereka lagi. Ya, nggak lama setelah itu, tanda kutukan yang ada pada masing-masing anggota Dark Disciple mulai bereaksi guys. Dan reaksi ini tentunya adalah sihir dari Megivani yang disebut Exploding Life. Ya, seperti nama sihirnya, Exploding Life, sihir ini menyebabkan orang-orang yang memiliki tanda kutukan tersebut meledak secara hidup-hidup. Atau bisa dibilang ini adalah bom kutukan. Ya, bisa kita lihat guys, satu persatu anggota Dark Disciple di seluruh penjuru kerajaan Heart mulai meledakkan diri. Dan tentunya ledakan ini memiliki jangkauan yang cukup besar. Ya, pokoknya kerajaan Heart pada chapter kali ini benar-benar mengalami kekalahan guys. Gak cuma kehilangan ratu mereka aja, tapi daerahnya juga dibuat hancur lebur oleh bom kutukannya Vanica. Kalau untuk para kesatria sihir ya, seperti Noelle, Gajah, dan lain-lain, kita nggak usah khawatir karena pasti mereka bisa menahan bom kutukan tersebut. Tapi masalahnya di kerajaan Heart nggak cuma hanya ada mereka, tapi juga ada para warga. Ya pokoknya emang udah jatuh tertimpa tangga dah, kerajaan Heart udah kalah banget gitu. Ya intinya di chapter kali ini kerajaan Heart telah mengalami kekalahan mereka, dan Megivani pun telah pulang ke kerajaan Spade dengan membawa kemenangannya. Tapi guys, sekali lagi gue ingatkan ya, kekalahan ini akan menjadi pembelajaran dan motivasi bagi kerajaan Heart maupun kerajaan Clover untuk menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Khususnya untuk Noelle guys, karena si Noelle ini sudah ditantang langsung oleh Vanica. Jadi sudah hampir dipastikan bahwa alur cerita ke depannya kita akan melihat pertarungan antara Noelle versus Vanica jilid 2. Dan yang kelima, kembalinya pertarungan Yami versus Dante. Oke, setelah kita melihat kekalahan kerajaan Heart, selanjutnya kita berpindah tempat nih guys. Dan ternyata kita kembali ke pertarungan Kapten Yami versus Dante. Ya, seperti yang kita tahu guys, pertarungan Yami versus Dante ini terakhir terlihat di chapter 246. Dan memang pertarungan mereka sebenarnya belum selesai. Seperti yang kita lihat di sini, sepertinya selama pertarungan Kapten Yami berhasil beberapa kali menyerang Dante dengan sihir kegelapan miliknya. Tapi tentu aja Dante juga berkali-kali menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, sepertinya di sini Dante mulai serius dalam menghadapi Kapten Yami. Di sini Dante berkata bahwa dia akan menunjukkan kekuatan sejati iblis yang merasuki manusia. Yang itu artinya guys, pada chapter selanjutnya
kita akan melihat Dante mengupgrade kekuatannya lebih dari 60%. Dan mungkin aja justru kita malah akan melihat kemunculannya Lucifer, sama seperti Megicula yang sebelumnya telah muncul di medan perang Kerajaan Heart. Lalu apa sih balasan Kapten Yami yang melihat Dante akan menambah kekuatannya? Ya, seperti yang diharapkan dari Kapten Barbar kita ini guys, dia tuh nggak gentar sama sekali. Dia nggak gentar sama sekali guys. Justru malah di sini Kapten Yami menantang balik Dante dan dia berkata bahwa dia akan menunjukkan kekuatan sejati manusia biasa. Gokil gak tuh Kapten kita? Ya, jadi bisa dibilang pada chapter selanjutnya kita akan melihat Kapten Yami bertarung dengan orang kesurupan guys. Jadi si Dante ini bakal kesurupan. Dan setannya untungnya Lucifer gitu, bukan setan dari Sunda. Kalau setan dari Sunda pasti ngomongnya aing macam. Ya nggak lucu, maaf. Oke, lanjut. Jadi sudah hampir bisa dipastikan ya bahwa di chapter selanjutnya kita akan melihat Dante akan mengupgrade kekuatannya. Dan jadi sudah pasti di chapter selanjutnya intensitas pertarungan di antara mereka berdua akan semakin tinggi, semakin epic lagi guys. Dan gue ingatkan ya guys, gue ingatkan di sini perlu kalian ingat, di sini tuh Kapten Yami akan menjadi penentu apakah Dark Riot akan menang telak atau enggak. Karena guys, di perang jilid 1 ini yang belum kalah hanya Kapten Yami aja. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa Zeno telah menang melawan Golden Dawn dan dia pun berhasil membawa Kapten William. Begitupun dengan Vanica, dia telah menang di Kerajaan Heart dan berhasil membawa Loro Pechica. Nah, di sini Kapten Yami akan jadi penentu apakah dia kalah juga atau enggak. Dan seandainya guys, seandainya doang nih, seandainya Kapten Yami juga kalah, itu artinya Dark Riot akan bisa mewujudkan tujuannya untuk membuka gerbang dunia iblis. Dan seandainya Dark Riot berhasil membuka gerbang iblis atau gerbang ke dunia lain, mungkin itu akan membuka alur cerita tentang perang antara manusia melawan bangsa iblis guys. Boom. Gila nggak tuh? Gila gak kalau seandainya ada perang antara manusia versus iblis? Pasti udah kayak Armageddon, udah kayak kiamat dah. Wah, gila, makin seru aja Black Clover guys. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Menurut kalian, apakah Dark Riot akan menang telak di sini atau enggak? Atau malah Kapten Yami akan berhasil memukul mundur Dante? Coba kalian yang punya opini jangan lupa tuliskan di kolom komentar, oke? Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 255. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, gue mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah di subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Terus ya ketinggalan buat follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video-video selanjutnya, dan terima kasih. Bye-bye, bye-bye, dadah. Atau bisa dibilang dia akan dijadikan Sandra. Bukan Sandra Dewi, tapi Sandra. Sandra itu orang yang diculik. Yang gak lucu, maaf.